action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 15. Pada mata kuliah kami kali ini di Manajemen Keuangan 2, izinkan kami mempresentasikan ujian akhir semester dengan judul Penilaian Investasi Proyek dan Biaya Modal. Tidak lupa juga kami akan memperkenalkan diri dengan saya Rendra Fernanda, juga rekan kami ada David Yusuf Samangun, dan juga Hotibul Umam, dan juga yang terakhir ada Bambang Sugiarto. Juga tidak lupa kami berterima kasih kepada dosen pengajar, yaitu Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSI, M. Oke, pada kali ini kami akan presentasikan dengan pemilihan proyek investasi berupa pembukaan restoran baru oleh sebuah perusahaan kuliner yang bernama Sahabat Geprek. Proyek ini bertujuan untuk memperluas jaringan restoran perusahaan di kota besar yang sedang berkembang. Nah, estimasi biaya untuk pembelian lahan dan pembangunan itu berkisar 5 miliar. Juga biaya peralatan dan interior itu di 1,5 miliar dan modal kerja awal di 500 juta. Kemudian untuk total investasi awal di 7 miliar. Kemudian untuk proyeksi pendapatan atau arus kas, tahun pertama kami di angka 2 miliar. Tahun kedua naik 3 miliar, dan tahun ketiga juga naik di 4 miliar, tahun keempat naik di 5 miliar, dan tahun kelima naik di 6 miliar. Yang Oke, kedua, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Bang David. Bang David, dipersilahkan. yang kedua analisis penilaian investasi. Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar. Untuk menghitung NPV, kita memerlukan tingkat diskonto atau cost of capital. Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV dari arus kas proyek sama dengan 0. Ini adalah tingkat pengembalian tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Payback period. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Tingkat diskonto R sama dengan 10% diasumsikan. Menghitung NPV di mana CFT sama dengan arus kas pada tahun ke T. R sama dengan tingkat diskonto. I sama dengan investasi awal. Contoh perhitungan. NPV dengan R sama dengan 10%. NPV sama dengan 2 miliar per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 3 miliar per 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 4 miliar per 1 ditambah 0,1 pangkat 3 ditambah 5 miliar per 1 ditambah 0,1 pangkat 4 ditambah 6 miliar per 5 dikurang 7 miliar. NPV sama dengan 1818, 181, 818 ditambah 2479, 338, 843 ditambah 3005, 641, 994 ditambah 3415, 517, 241 ditambah 3726, 723, 0,15 dikurang 7 miliar. Ketemu hasilnya adalah 4445, 402, 911. Menghitung IRR dengan menggunakan software seperti Excel atau kalkulator finansial. Menghitung payback period dihitung dengan menjumlahkan arus kas tahunan sampai totalnya sama dengan investasi awal. Menghitung payback period.
Tahun pertama 2 miliar. Tahun kedua 2 miliar ditambah 3 miliar sama dengan 5 miliar. Tahun ketiga 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar. Payback period terjadi antara tahun kedua dan ketiga dengan interpolasi linear. Kita dapat menghitung 2 ditambah 7 miliar dikurang 5 miliar per 4 miliar sama dengan 2,5 tahun. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah variabel penting seperti biaya modal atau proyeksi arus kas untuk melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi NPV, IRR, dan payback period. Yang Yang ketiga akan ketiga dilanjutkan penentuan oleh Bang Umam. Baik, yang ketiga penentuan biaya modal. Untuk struktur modal perusahaan terdiri dari ekuitas sebesar 60% dan hutang sebesar 40%. Untuk biaya ekuitas atau cost of equity dapat dicari menggunakan model CAPM. Rumusnya cost of equity sama dengan RF ditambah beta dikali dalam kurung RM dikurangi RF, di mana RF adalah tingkat bebas risiko sebesar 5% dan beta saham perusahaan sebesar 1,2% dan RM tingkat pengembalian pasar sebesar 10%, sehingga cost of equity sama dengan 5% ditambah 1,2 dikali dalam kurung 10% dikurangi 5%, sama dengan 11%. Biaya utang atau cost of debt menggunakan tingkat bunga yang relevan, misalnya 8%. Dengan rumus WACC sama dengan E dibagi V dikali RE dikali D per V dikali RD dikali dalam kurung 1 dikurangi TC, di mana E adalah nilai ekuitas, D nilai utang, V nilai total atau E ditambah D, RE adalah biaya ekuitas, RD adalah biaya utang, dan TC adalah tingkat pajak sebesar 30%. Jadi WACC sama dengan 0,6 dikali 11% ditambah 0,4 dikali 8% dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,3. Sehingga WACC sama dengan 6,6% ditambah 2,24% menjadi 8,84%. Untuk analisis keseluruhan akan disampaikan oleh Bang David. Baik, eh, nomor 4, analisis keseluruhan, rekomendasi berdasarkan perhitungan NPV, IRR, dan payback period. Proyek ini layak untuk dijalankan. NPV positif menunjukkan bahwa proyek ini menambah nilai bagi perusahaan. IRR lebih besar dari WACC, menunjukkan proyek ini menguntungkan. Dan payback period menunjukkan bahwa investasi dapat dikembalikan dalam waktu yang cukup cepat. Faktor-faktor risiko, fluktuasi biaya bahan baku dan operasional, perubahan preferensi konsumen, resiko ekonomi makro seperti resesi atau inflasi tinggi, resiko persaingan dari restoran lain. Alternatif strategi, jika analisis awal menunjukkan proyek tidak layak, perusahaan dapat mempertimbangkan mengurangi biaya investasi dengan mencari lokasi yang lebih murah, mengurangi resiko dengan melakukan joint venture atau kemitraan, menunda proyek hingga kondisi ekonomi lebih stabil. Yang kelima, kesimpulan, presentasi dan laporan. Laporan ini mencakup semua langkah yang telah dilakukan, termasuk perhitungan dan analisis mendetail. Laporan akan dipresentasikan kepada manajemen perusahaan untuk mendapatkan persetujuan akhir. Demikian presentasi dari kami kelompok 15 UAS Manajemen Keuangan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.